Kembali lagi kita saat ini masih ada di Sambal and Spice di Blue Sky Pandurata Beauty Hotel Raden Saleh, Jakarta. Tadi dikatakan bahwa yang pertama adalah orang tua yang diktator, Ya. yang terlalu otoriter, disiplin. Dan itu mengakibatkan dua kemungkinan. Iya. Seorang anak bisa menjadi pemberontak atau sebaliknya menjadi orang yang minder, tak percaya tertutup, diri ya. dan Iya, tertutup gitu. Dulu kan sayang juga pernah punya teman seperti itu ya. Papahnya seorang tentara, salah sedikit langsung dipukul, dihajar. Akibatnya dia menjadi jagoan di sekolahnya, jago mukul. Jago mukul ya. Nah, kesalahan orang tua seringkali kalau melihat pelampiasan anaknya, orang tua marah. Padahal mereka tidak mengevaluasi diri bahwa itu semua juga penyebabnya dari orang tua. Benar sekali. Yang selanjutnya kita belajar pola asuh yang kedua adalah terlalu permisif. Permisif itu apa sih? Justru terlalu lembek. Lembek, memberikan izin, Semuanya, apapun boleh. Bagi orang tua seperti ini, anak itu semua diperbolehkan. Karena apa? Karena kecenderungan orang tua itu yang terjadi males ribut sama anak. Ya. Nah, kita belajar ternyata anak itu ada 3 macam. Satu itu adalah anak yang sulit. Kita belajar dari John Hopkins ya. Ya. James Dobson. Ya. Sorry salah. Pertama adalah anak yang sulit. Tipe anak karakter sulit ini adalah anak yang kemauannya keras gitu ya. Dia itu selalu bertanya kalau diarahkan orang tua, why? Kenapa harus begini? Kenapa nggak boleh ini itu? Itu anak yang pertama, anak yang sulit. Kedua, anak yang memang mudah gitu ya. Mudah diarahkan, menurut, disuruh ini itu. Ya mama, thank you mama. Dan selanjutnya tapi ada anak yang pemalu. Ya. Nah, orang tua kenapa permisif? Orang tua di titik dia merasa males ribut sama anak yang kategori anaknya itu anak yang sulit. Ya. Itu ya. Atau sebaliknya dari permisif biasanya gini, orang tua yang sulit sekali mendapatkan anak tersebut. Sudah lama menikah, enggak punya anak. Begitu dapat setelah 10 tahun, wah ini anak benar-benar berharga, permata orang tua, nggak boleh disakiti, nggak boleh nangis, nggak boleh marah. Jadi akhirnya semua maunya diberikan semuanya. Ada contoh di dalam Alkitab, seorang raja hebat, pemazmur yang diurapi, namanya Daud. Wow, kalau soal urusan ke atas dengan Tuhan dia hebat. Tapi kitab 1 Raja 1 menjelaskan, salah satu anak dari salah satu istrinya namanya Adonia. Ya, istrinya yang dari istri Hagit, ya. Nah, Alkitab menceritakan dengan jelas bahwa kami akan bacakan, selama hidup Adonia ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Saking gantengnya, saking luar biasanya, Daud begitu sayang sekali sampai akhirnya kalau ada salah nggak ditegur, permisif. Akibatnya apa, pemirsa? Dia berusaha mau mengkudeta bapaknya sendiri. Anda bisa lihat dampak daripada orang tua yang permisif. Itu negatif sekali. Terlalu lembek ya. Buat anak-anak. Kemudian kita juga ada contoh yang selanjutnya, yaitu kalau kita belajar di Perjanjian Lama juga, seorang imam bernama Imam Eli. Dua anaknya juga jadi imam yang bernama Hofni dan Pinehas. Di situ dikatakan, mengapa engkau memandang loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku. Ini dalam 1 Samuel 2 ya. Kemudian dilanjutkan, yang telah kuperintahkan. Di sini dikatakan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku. Ya, padahal anak-anaknya itu korup. Nah, imam tapi tidak berfungsi dengan imam dengan sebenar-benarnya. Iya. Dan yang perlu kita pelajari di sini, kita belajar dari 2 orang yang seharusnya tokoh dalam Perjanjian Lama, bukan? Daud seorang raja. Imam Eli seorang imam, tapi tidak menjamin loh kalau orang tua melayani, orang tua hebat khotbahnya, cakap di mimbar, berarti anaknya benar dan kita mendidik dengan benar. Tidak, tapi saat ini justru kita harus belajar bersama ya. Betul. Nah, ilustrasi seperti anak panah. Coba kalau kita melihat anak panah ya, untuk bisa melesat pastinya harus ditarik ke belakang.
Kalau kita tariknya cuman lembek aja, apa yang terjadi dengan anak panah tersebut? Ya dia keluar dari tempatnya, tapi mungkin cuman celuk jatuh sedikit aja. Supaya melesat pesat, orang tua harus menarik dengan kencang, bicara dengan disiplin, dengan kasih dan disiplin yang seimbang. Kasih sayang tinggi, tapi disiplin juga tinggi. Jadi balance. Jadi harus orang tua, kita bukan raja tega ya, tapi kita harus mendidik ya. Dan harus berani berkata tidak kepada anak-anak. Iya. Ya. Jadi ditarik yang kencang, orang tua tarik yang kencang, tegas, disiplin, kasih. Baru apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata dia melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan dan sampai kepada destiny, sasaran yang tepat. Iya, oke. Ya. Selanjutnya kita akan melihat ada jenis orang tua yang berikutnya yang suka, istilahnya ini istilah yang bagus sekali, yang disebut dengan helikopter parenting. Ya. Bisa bayangkan bagaimana helikopter itu. Contohnya kalau gini, gampang gak tegaan kalau anak itu kesulitan mengerjakan PR sekolahnya. Akibatnya orang tua yang jadi sibuk. Buatin, kerjain. Bantu kerjain ya. Waduh, nanti kalau ada acara apa sampai acara kerja sekalipun, sorry aku nggak bisa ikut, ini anakku gini-gini. Tuh alasan begitu banyak terjadi dan kemudian orang tua selalu cepat memberi pertolongan. Akibatnya apa? Anak nggak bisa mandiri lagi. Ya. Nah itu yang disebut dengan helikopter parenting. Kenapa? Orang tuanya jadi ikut sibuk untuk menangani anak-anak. Yang seharusnya anak-anak dilatih untuk mengerjakan sendiri supaya mereka punya yang disebut daya tahan yang tangguh, supaya mereka juga punya belajar untuk bisa bertanggung jawab. Diajari setahap demi setahap seperti walaupun itu. Hasilnya tidak sempurna ya, tapi biarin ajarin dia. Kita orang tua seringkali yang bersaing tuh orang tuanya kepingin terbaik. Betul. Yang terakhir adalah neglectful parent. Itu apa sih? Orang tua yang benar-benar mengabaikan. Dia berpikir aku terlalu sibuk, toh aku bekerja juga buat anak-anak, untuk masa depan anak-anak, nabung untuk sekolah mereka. Tapi yang dibutuhkan anak-anak bukan hanya uang untuk ke masa depan mereka, tapi yang dibutuhkan anak-anak adalah waktu, perhatian, kasih sayang, pendidikan. Betul sekali. Dan ini penting mulai dari awal, siapapun kita, para pemirsa yang mendengarkannya, jangan sampai nasib jadi bubur. Ya, mari kita mengambil bagian untuk bisa kita mempersiapkan generasi. Ingat loh, Indonesia emas ada di depan mata kita. Dan bagaimana sekarang kita akan melakukannya sebagai orang tua? Kami melihat ada 4P yang harus kita berikan. P yang pertama itu presence, kehadiran kita. Ada istilah yang sekarang beredar di seluruh dunia namanya, itulah disebut dengan fatherless generation. Bukan cuma fatherless, tapi fatherlessness generation. Generasi tanpa bapak. Kenapa? Papa ada di rumah, ya, hadir secara fisik, tapi tidak hadir secara spiritual buat anak-anaknya. Tidak pernah mendoakan, tidak pernah berbicara tentang kebenaran firman, tentang Tuhan, ya. Jadi cuma hadir fisik, pulang kantor, nonton TV, main HP. Tidak ada komunikasi ya. Tidak ada komunikasi. Nah itulah yang disebut dengan fatherless generation. Tapi mari kita jadi orang tua yang presence. Kehadiran kita dapat dirasakan. Ya, ambil waktu main-main sama anak kita, nonton bareng, ya. Itu sangat penting. Kami liburan bersama, atur jadwal untuk bisa berlibur bersama. Nggak usah mewah-mewah. Ya, sesuatu yang bisa, arti kehadiran kita itu dapat dirasakan oleh anak-anak kita. Ya, kami berdua punya kebiasaan sejak anak-anak kecil. Saya pun sesibuk-sibuknya pelayanan, saya harus hadir ketika mereka terima raport, ketika mereka pertunjukan-pertunjukan di kelas. Kami berdua hadir untuk menyaksikannya. Itu yang pertama, presence. Tapi jangan lupa yang kedua, ini bicara tentang bagaimana kita memberikan apa yang disebut praise, pujian. Ya, pujian ini bukan berbicara tentang pujian fisiknya, tapi pujilah anak-anak kita soal karakternya. Kalau kita puji, oh kamu ganteng ya, kamu cantik. Kalau terus-terusan seperti itu nanti dia bisa timbul kesombongan.
benih kesombongan kita yang mengajarkannya. Pujilah dari karakternya. Katakan begini, papa senang, papa bangga punya anak kok sabar ya. Iya. Papa senang punya anak rajin. Papa senang punya anak yang bisa memaafkan teman yang berbuat salah. Pujilah dari karakternya. Ya, dan memang gelas pujian harus kita berikan. Kalau enggak, nanti dia cari pujian di luar sana. Ya, nanti dia bertumbuh jadi anak-anak yang justru mencari pujian dari pergaulan yang salah. Tapi orang tua lah yang berhak dan layak untuk memberikannya. P yang berikutnya adalah pay attention. Pay attention. Berikan perhatian yang cukup kepada anak-anak kita, ya. Perhatikan ketika misalnya dia menggunakan busana tertentu, katakan, kamu cantik ya, wah itu cocok, keren tuh anak saya. Lalu perhatikan pula dengan memberikan waktu untuk berkata, gimana sekolahmu? Tadi gimana? Boleh cerita dong dengan papa mama. Nah, ada satu yang disebut deep talk, ya, pembicaraan yang mendalam. Ada sesuatu yang membuat kamu marah nggak tadi? Ada sesuatu yang membuat kamu susah nggak? Nah itu perlu kita bangun komunikasi yang deep talk. Yang bukan cuma di kulit-kulitnya aja. Sampai kita berusaha menyelami perasaan yang terjadi dengan anak-anak kita. Jadi pada saat itu. Cuma menunggu saat-saat penting aja. Bener. Ya. Karena kalau kita pernah mendengar gini, suatu statement. Kalau menunggu saat-saat penting aja baru bicara sama anak, itu namanya meeting. Meeting. Tapi kalau untuk kita bicara hal-hal yang tidak penting namanya dating. Ya. Dulu kita dating kan, kalau dating kan hal-hal tidak penting. Betul. Dibicarain. Termasuk sama anak pun dia butuh. Ya, ada baiknya sang bapak jalan sama anaknya, anak yang perempuan, tidak ada salahnya ya. Kemudian menggandeng anak itu supaya dia menemukan rasa aman dengan anaknya dan mulai memberikan perhatian yang bukan sekedar di permukaan, tapi jangan lupa P yang selanjutnya ini penting juga, present. Bukan present. Apa itu? Hadiah. Kado gitu ya. Memberikan hadiah. Nggak harus mahal, ya. Tetapi itu salah satu wujud daripada bentuk perhatian orang tua kepada anak-anak, ya. Hadiah tidak harus mewah, ya, tapi belajar untuk bisa menghargai hasil usaha yang telah dikerjakan oleh anak-anak. Wah, kalau ini kita lakukan ya, dan tentunya kita berdoa supaya sungguh-sungguh oleh anugerah Tuhan kita bisa membapai, ya. Karena sekarang ini untuk bisa menjawab fatherless generation ini, betul-betul bapak-bapak harus mengalami pemulihan lebih dulu, ya. Ketika dipulihkan, maka kita bisa memulihkan yang lainnya. Jadi 4P tadi ya. Ya. Present. Sekarang kita harus memberi kesempatan untuk bisa mendoakan. Ya, para pemirsa mungkin ada dalam pergumulan dalam mendidik anak dan sebagainya. Kami berdua dengan senang hati mendoakan Anda. Mari kita minta sama Tuhan supaya Tuhan menolong kita menjadi orang tua seperti yang Tuhan inginkan buat anak-anak kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, tolonglah setiap orang tua yang hari-hari ini mungkin mereka sedang dalam pergumulan tentang hubungan dengan anak-anak mereka. Tuhan karuniakan hikmat. Lewat siaran ini, Roh-Mu bekerja supaya kami menjadi orang-orang tua yang bertanggung jawab, memiliki kasih sayang tinggi, sekaligus memiliki disiplin yang tinggi buat anak-anak kami. Berkati hubungan mereka, pulihkan mereka, dan biarlah mereka boleh melihat anak-anak mereka melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Dalam nama Yesus. Amin. Dan kita akan menikmati sajian yang mantap dari Sambal and Spice di Blue Sky Panurata Boutique Hotel Raden Saleh, Jakarta. Haleluya. Mantap.